Berdiri. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siang, sit down please. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Silakan untuk Fido untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Kita absen dulu ya anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, saya absen dulu. Mas Safitri hadir. Alfira Dwi Putri mana? Oke, hadir. Anissa Aulia Asmiranda hadir. Bunga Dava Riandra sakit, izin ya, ya. Gita Cynthia Bella hadir. Haikal Aulia hadir. Hifa Hoirunisa hadir. Iqbal Gustian Hadir. iya, hadir di depan saya ternyata ya. Oke. Kasih Kelvin hadir. Lyoga Pasa hadir. Lulu Maya sakit. Melisa hadir. Mirani Muhammad Ali izin. Muhammad Naufal Ayasi hadir. Nasa Amelia hadir. Nurul Hidayah mana? Di situ. Oktriani hadir. Reva Azzakia hadir. Ribi Putri Amalia hadir. Rido Apriliansa hadir. Riko Andriansa sakit. Rizky izin. Ada yang nggak saya sebut tadi? Sudah semua, Kak. Sudah ya. Oh, di sebaliknya sah. Sadukal Masyari hadir. Salsabila oke. Selfie Lestari, oh ini ya. Tengku Acu hadir. Tiara Muharadi hadir, ternyata di depan. Urai Selsi mana? Oh, di depan situ. Victor hadir. Widya Eka Yulanda hadir. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu
tepuk tangan untuk ke sini. Masya Allah. Oke, sebelum kita memulai, coba berdiri semuanya. Biar tidak ngantuk di pagi hari ini, kita nyanyi dulu ya. Lagu Halo Halo Bandung, hafal semua? Oke, saya mulai, nanti kalian lanjutkan ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, mantap. Oke, silakan duduk kembali anak-anak sayang, silakan duduk. Oke, nak. Oke, baiklah, saya akan memeriksa kesiapan kalian untuk belajar. Tolong bukunya, buku paketnya silakan letakkan di atas meja, kesiapan belajar kalian. Oke, sudah lengkap. Oke, sudah. Pulpen, alat tulisnya sudah ada lengkap. Ada yang nggak punya air pulpen? Sudah lengkap semua? Oke, berarti sudah sih siap. Saya perhatikan juga Infokus juga sudah tersedia dengan HP di sini. Terima kasih yang telah menyiapkan Infokus ya nak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya tinggal itu menampilkan saja. Oke. Oke, nah sebelum itu saya bukan PPT-nya dulu ya nak ya. Oke. Pertanyaan sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sedikit Inak. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah? Ayo. Ayo. Langsung ya, silakan. Oke, bentar. Silakan berdiri nak. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani. Saya akan mencoba menjawab pengertian dari sejarah. Nah, jadi sejarah itu Pak adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejadian masa lalu. Dan kejadian itu tuh berhubungan dengan perilaku atau sesuatu yang terjadi pada manusia gitu. Jadi pada masa lampau. Oke, baik. Terima kasih untuk Tiara Buhani. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang sejarah? Ayo, silakan. Siapa lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Tiara Buhani? Silakan. Kalau tidak ada, saya langsung jawab. Jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan ya tentang masa lampau atau masa lalu, dan sejarah itu berasal dari bahasa, ayo silakan, bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti apa nak? Pohon. Sajaratun berarti pohon atau silsilah. Oke, sudah paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan, oke. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah peserta didik atau kalian mampu menganalisis konsep dasar ilmu sejarah, pengertian sejarah, manfaat belajar sejarah, manusia sebagai subjek dan objek sejarah, dan berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Oke. Kita next. Sekarang asesmen awal sebelum kita lanjut ke materi. Ada 2 pertanyaan. Silakan siapkan 1 lembar kertas ya, Nak ya. Ini nanti menentukan yang paham utuh, paham sedang, dan paham yang kurang paham atau paham tidak kuat paham. Yang pertama, jelaskan pengertian sejarah dan sebutkan bagian dari sejarah. Atau unsurnya, diganti unsur aja ya. Sebutkan unsur-unsur sejarah ya. Ya. Sekali lagi, jelaskan pengertian sejarah dan sebutkan bagian dari sejarah. Silakan
pakai kertas lembah. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Dari asesmen ini nanti saya dapat membagi kelompok mana yang paham utuh, paham sedang, dan yang tidak paham sama sekali. Oke, paham? Oke, silakan 5 menit untuk mengerjakan pakai kertas lembah. Nanti saya ambil langsung dari meja-meja kalian. Yang tidak paham ditanyakan ya, Nak ya? Ya? Satu dan 2. Untuk nomor 2 ganti soalnya ya. Sebutkan unsur-unsur bagian sejarah ya, Nak ya? Ada yang kurang paham? Silakan tanyakan. Ada yang tidak paham? Ya? Kenapa? Ya? Kenapa? Maksudnya seperti apa, Pak? Oh, jadi kayak yang Unsur-unsur itu kayak bagian-bagian dari sejarah itu loh. Nah, bisa saya kasih satu ya, misalnya manusia gitu. Oke. makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang kurang paham? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai, Nak? Yang sudah selesai, boleh saya ambil? Sudah? Belum ya? Oke. Sedikit lagi. Satu menit lagi. Selesai, tidak selesai, harus dikumpulkannya, Nak ya. Karena ini menentukan untuk pembagian kelompok nanti. Biar saya lebih tahu mana yang kalian tidak pahami, yang kalian pahami ya.
Sudah? Saya sita di mejanya. Disita. Sudah ya? Oke. Tiara Muharani, Victor. Oke, makasih. Oke. Bentar. Tunggu di tempat. Sini. Oke. Tengah. Terima kasih. Oke. Thank you. Mana yang sudah? Saya ambil. Ini. Oke. Thank you. Sini sudah. Enak. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke. Tunggu sebentar ya, Nak ya. Saya koreksi dulu sebentar. Saya ingin memilah dan memilih yang mana paham utuh, paham sedang, dan paham atau tidak paham. Ini siapa ini? Oktariani, ini ya. Oke. Ini Uni tidak paham ini. Tidak paham. Sedang. Oke, ini sedang. Sedang. Paham utuh. Sedang. Paham utuh. Sedang. Paham utuh. Paham utuh. Sedang. Tidak paham. Paham utuh. Oke, ini paham utuh, sedang, tidak paham, paham utuh, sedang, tidak paham, oke, tidak paham, sedang utuh, oke. Oke, dapat saya simpulkan dari jawaban kalian, ternyata masih banyak yang tidak paham tentang pengertian sejarah dan unsur-unsur sejarah ya, Nak ya. Oke, untuk itu kita kelompokkan saja, ya, kelompokkan agar lebih mendalam memahami tentang sejarah, bagian-bagian sejarah atau unsur-unsur sejarah ya, Nak ya. Oke, untuk itu kita langsung saja membagi kelompok. Total kita kan 30 ya. Berarti satu kelompok itu 5. Oke, silakan bentuk kelompok. Silakan. Iya, betul. Itu sudah benar. Sudah benar. Pembentukan kelompoknya sudah benar. Oke, sudah benar. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya ingin membagikan lembah kerja peserta didik atau LKPD-nya ya, Nak ya. Nanti dibaca habis ya. Dibaca ketentuan-ketentuan apa yang harus kalian lakukan, ya. Baca ininya. Kelompok 1 ini kelompok Hido ya. 1, kelompok 2 ini Victor. Kelompok 3 ini siapa namanya? Lupa saya, Bapak. Melisa. Kelompok 4 ya. 4 ini kelompok dari siapa ini? Yoga Pasha ya. Kelompok 5 di belakang siapa namanya? Lupa Bapak namanya ini. Noval. Dan kelompok 6, Ribi. Nah, ini ya. Dibaca dong. Dibaca dulu, nanti tanyakan, ya. Tanyakan apa tugasnya, tanyakan. Tanyakan. Ya, dibaca dulu. Saya beri waktu 2 menit untuk membaca.
Paham dengan ketentuannya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa? Videonya dibuka. Iya, iya. Oke. Oke. Sudah paham ketentuannya? Jadi kalian boleh memilih ya. Tugasnya boleh dalam 3 bentuk. Misalnya kalian ingin poster, silakan. Kalau kalian ingin apa lagi ya? Tulisan, silakan. Satu lagi apa ya? Lupa saya ini. Satu lagi ini apa ya? Poster. Boleh, boleh PPT. Oh ya, PPT-nya juga boleh. Boleh bentuk kampa juga boleh ya. Boleh bentuk poster, boleh bentuk tulisan. Silakan. Silakan. Jadi kelompok 1 itu membahas pengertian sejarah. Sesuai dengan nama kelompok ya, Nak ya. Kelompok 1 berarti urutannya membahas tentang pengertian sejarah. Kelompok 2 berarti membahas tentang manfaat belajar sejarah. Manfaat belajar sejarah. Kelompok 3 manusia sebagai subjek. Sebagai subjek. Jadi kalian boleh menggunakan HP ya, untuk membuat Canva ataupun PPT. Oke. Kelompok 4 membahas tentang manusia sebagai objek. Objek. Kelompok 5 membahas tentang berpikir diakronis. Berpikir diakronis. Dan kelompok terakhir membahas tentang berpikir sinkronis. Oke. Sekali lagi saya jelaskan. Jadi kalian boleh memilih. Misalnya kelompok 1 ingin pakai poster, silakan. Pakai tulisan, silakan. Pakai PPT juga, silakan. Terserah kalian ya, Nak ya. Ada yang kurang jelas, silakan tanyakan, Nak. Sudah jelas? Oke, silakan kerjakan. Ya. Pengetahuan kami yang seperti yang ada di buku, kan waktu itu kan pengertian sejarah tuh ada beberapa teori ya. Oh iya, ada iya, yang benar. menurut Muhammad Yamin, ada yang Oke. menurut itu. Jadi ini baiknya ditulis semuanya atau cuman salah satunya aja? Pilih salah satu saja ya, jangan semua. Oh, oke. Nah, jangan. Baik. Atau 2 kah gitu? Oh, Ya, 2 2. atau 1 atau 2 lah ya. Oke. Jangan semua, soalnya banyak. Secara umum juga, jangan lupa. Nah, secara penelitian secara umum. Dan Ya. secara teori. Iya, secara teori. Bisa. Oke.
Kerjasama ya anak ya. Jangan sendiri yang kerja gitu. Masing-masing dibagi gitu loh. Ada yang bagi yang buat kampanye, ada yang materinya gitu. Sambil saya menilai kalian kegotong royongannya. Ada kesulitan nak? Oke. Jangan malu-malu ya untuk bertanya nak ya. Jangan malu-malu, tanyakan saja kalau tidak jelas. Jelas, oke. Jangan sendiri-sendiri ya. Kenapa nak? Ayo semangat. Ayo. Nanti dikasih tugas juga dia nanti ya. Biar nggak ngantuk gitu loh. Jangan sendiri-sendiri. Oke. Iya. Ini dibuatnya itu terus buat kayak foto aja. Boleh, silakan. Boleh. Nggak apa-apa. Berarti itu bentuk poster kayaknya ya. Ya, poster kah? Atau infografis? Oh, oke, silakan. Tidak masalah. Pilih saja. Yang menurut kalian itu enak atau nyaman ya, pilih saja ya. Kelompok 6 bagaimana? Ada kesulitan, nak? Tidak Pak, ini sedang proses jawaban. Oke. Kerjasama ya? Iya, Pak. Jangan sendiri-sendiri loh. Ya, Siap. jangan bengong. Nanti kemasukan setan ya nanti kan. Ayo semangat. Oke. Kalau ada kesulitan bilang saja, jangan malu ya. Oke. Silakan kerjasamanya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke. Banyak gotong royong ya. Jangan sendiri-sendiri loh. Intinya kalian tuh aktif semua bekerja. Ini Rido kan namanya? Ya. Rido. Tuh Salsabila. Oke. Siapa namanya? Aulia ya? Haikal Aulia. Oke. Ya, kamu ini Victor. Ini nama siapa? Uhai Chelsea. Oke, Uhai Chelsea. Oke. Coba saya lihat hasil kerjanya. Oke, udah setengah perjalanan. Oke, berarti kalian ini buat poster ya? Oke, poster. Gak perlu pakai. Kalian pilih lah, pilih salah satu kan ada tulisan, infografis atau kalian pilih yang mana, poster atau infografis. Kalau pakai poster, jadi buat kayak gini ya, gitu. Oke. Belum selesai nih ya? Oke, lanjutkan aja dulu. Ya? Kelompok kita udah nyelesain sedikit, Oke. tapi kalau menurut Bapak ini benar atau salah ya, mohon dikoreksi soalnya ini kita menurut pendapat kita juga. Oke. Berarti ada ini yang menurut ahli ya? Iya. Ini sudah benar, nak? Ini sudah benar. Tinggal kalian lanjutkan lagi ya. Oke, ini sudah benar. Tinggal ditambah lagi, Kesimpulan juga ada ya? Oh, ada kesimpulan nanti ya. Jangan lupa kasih kesimpulan nanti ya. Oke, udah setengah perjalanan ini ya. Oke, selesaikan ya? Iya. Selesaikan. Diskusi lagi. Jangan sendiri-sendiri ya, nak. Gantian. Jangan Melisa terus yang ngerjain. Oke. Kalian buat apa? Poster atau infografis? Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah.
Kami sedang sedikit lagi menambah ornamen-ornamen supaya lebih indah. Oke, oke. Nanti dipresentasikan ya, Nak ya? Menurut Pak Ahli ada nggak? Oh, Ada ya? Oke, oke, oke. kami mencari buku. Oke. Jangan sendirian ngerjainnya. Ya, Pak. Gilihan. Ya? Kalau ada pertanyaan boleh pakai internet nggak? Ya, boleh nanti, boleh. Tapi usahakan nanti dulu berpikir ya. Kalau nggak bisa, baru nanti bantuan ke Google gitu. Oke ya? Iya, Pak. Oke, sangat bagus kelompok 2 sudah. Oke. Ini benar nggak sih, Pak? Kalau misalkan sejarah itu bisa ngasih kita wawasan tentang peristiwa yang terjadi. Benar, betul. Iya, Memahami peristiwa masa lalu ya, benar itu. Oke. Yang buat yang indah-indah ya, yang bagus ya. Karena ini nanti ditampilkan di sini, di infokusnya. Asik pro, Pak. Oke ya. Pro. Oke. Ingat kerjasama ya. Iya, Pak. Jangan sendiri-sendiri. Oke. Sadukal Masyariah. Sadukal. Namanya siapa? Hipa. Bapak nggak hafal sama kalian. Hipa. Ingat ini Oktriani, ini Naufal. Oke. Nanti giliran ya ini ya. Jangan Oktriani terus ya. Ketua. Ya, dibagi ya tugasnya. Ya? Ya, Nak? Apakah ada dari tokoh lain selain ini? Ermo Ali? Ada, cari saja. Ada. Jadi jangan satu yang hitungannya minimal 2 atau 3 gitu ya. Oke. Kesimpulan kalau ada, kalau bisa kesimpulan juga. Kesimpulan. Ada yang ditanyakan? Apa? Sejauh ini aman, Pak. Oh, aman ya. Oke, sip ya. Mantap ya kerjasamanya ya. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa? Apa? Oh, boleh silakan. Yang mau pipis silakan keluar. Ini fotonya boleh sih. Ada yang sudah selesai? Belum ya, oke. Sekali lagi saya beritahu, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, Nak ya, jangan malu ya. Ya. Kalau malu nanti sesat di jalan. Oke, alright. Jangan lupa dibagi loh tugasnya. Ya, ketua ya, tolong ya, jangan sendiri-sendiri kerja gitu. Biar nampak gotong royongnya. Kalian pakai Canva ya? Iya, Pak. Oh, kelompok 3 tadi pakai itu, pakai tulisannya. Kelompok 3 pakai tulisan. Masing-masing milih itu, kan bebas milih. Ah, berarti kalian begini poster ya, Canva. Oke. Ini guys, main Tia, kenapa? Ya, Nak? Yang ini bisa nggak? Mana? Kayak jelasin dulu nih.
berpikir sinkronis. Kalian kelompok 6 ya tadi ya? Pengertian dasar, konsep kunci itu ya? Itu benar. Tapi belum selesai nih ya? Dikit lagi ya, selesaikan lagi no, ya? Oke, kesimpulan dikasih. Iya, kesimpulannya jangan lupa dikasih itu. Kalian bentuk tulisan tuh ya? Enggak ke Canva? Nggak apa-apa sih, kan boleh dipilih. Terserah, boleh ke tulisan, boleh. Nggak apa-apa. Nggak harus infografis, nggak harus pakai poster, gitu loh. Terus simpel ya. Oke. Gimana Pak? Oh, bagus banget itu. Oh, waduh, keren. Mantap. Ini infografis ini. Keren sekali. Belum selesai tapi ya? Dikit lagi ya. Oke. Membangun wawasan dan pengetahuan. Oke, mantap. Ini manfaat dari sejarah tadi kan? Oke, betul. Oke, sip. Menjadi sumber inspirasi. Oke, bagus. Untuk kelompok 4 ini, kelompok 4 ya. Sudah sampai di mana, Nak? Masih lagi. Oke. Untuk kelompok 6 bagaimana? Lagi Pak. Oke, sip. Berpikir diakronis. Oh, hampir selesai ya. Bingung ya menentukan materinya. Oke. Temannya tadi sudah dikasih tugas? Ya. Iya, silakan minum. Yang haus silakan minum aja, Nak. Ya, yang haus silakan minum. Ya. Kenapa? Apa? Oh, izin ke WC. Silakan. Ya. Oh, silakan ambil kerai. Silakan ambil ya.
Ya? Dia pakai kesimpulan. Iya. Pakai kesimpulannya? Kesimpulan. Hmm? Yang maju nanti ini hasil diskusi kalian nanti dipresentasikan. Ini nanti asesmen formatif nanti di akhir nanti itu. Akhir. Oke, novel ya. Novel. Sedukal namanya tadi siapa lupa siapa? Hifa. Oke. Ini kasih. Ini siapa namanya? Alfira. Ada yang sudah selesai? Oke, sip. Sedikit lagi ya? Oke, sip. Mantap. Oh, buat kesimpulan ya? Oke. Kelompok 4 bagaimana? Sudah sampai di mana? Tinggal kesimpulan. Kesimpulannya, oke. Kalian tadi buat poster atau infografis? Oke, sip. Mantap. Keren itu. Oke. Nanti yang sudah selesai yang khusus poster dan infografis dikirim ke WA ya? WA ya? Ke WA ya, nak ya? Biar nanti kita tampilkan di Infokus atau di PPTI. Di layar depan ini, maksud saya. Oke. Hampir selesai semua ya, ternyata. Ini sedikit lagi, oke. Ya? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ke laptop saya juga nggak masalah. Saran saya sih ke laptop saya aja. Soalnya kan sudah terpasang gitu loh. Ya, nanti kirim aja datanya, kirim aja lewat WA di grup kita aja. Selesaikan ya, nak ya? Sedikit lagi tuh. Kesimpulan kan sudah ya, kesimpulan. Oh iya ya, manfaat ya. Lupa Bapak. Ya? Sudah selesai? Kalian tadi butuh apa? Poster. Oh, poster. Nanti dikirim ya langsung ya. Kirim ke WA langsung. Biar nanti saya tampil di situ nanti. Nanti maju semua ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya? Karena kan jam waktunya kan beda ya. Waktunya kan berbeda nanti. Iya. Jadi gimana? Kelompok 1 bagaimana? Masih dalam proses? Oke. Oke, sip. Mantap. Jangan tegang ya, anak-anak. Ya. Jangan ditahan, yang ingin kencing jangan ditahan. Ya, bahaya loh menahan kencing. Sudah dikirim kelompok 4? Oke, thank you. Nanti saya cek kelompok 4. Apakah sudah masuk di sini? Saya cek dulu. Apakah sudah masuk di WA saya?
Sudah selesai. Oke, oke, oke. Pegang dulu itunya ya, hasilnya. Oke, pegang dulu. Saya ngecek tadi, kelompok 4 mengirim tugasnya. Cek dulu, bentar. Apakah sudah masuk tugasnya ini? Cek dulu. Iya, Melisa? Apa? Oh iya, saya cek dulu ya. Manusia secara subjek sejarah ya. Tak perlu ini. Nanti dipresentasikan ya hasilnya ya. Nggak perlu. Kecuali yang kata tadi kan saya, yang dikirim di grup tuh cuman poster, apa lagi tadi? Infografis saja ya. Kecuali tulisan yang nggak perlu dikirim di grup ya. Karena ini kan nggak ditampilkan di situ. Nanti langsung baca aja nanti di sini ya, langsung baca ya di depan ya. Terus cek kesimpulan juga ada lengkap menurut teori. Oke, simpan dulu ya. Ya, sama-sama. Jangan hilang, jangan basah. Oke, Tiara Muhari ini sudah mengirim tugas ya. Kelompok ini ya. Kita cek dulu kelompok 4. Kelompok 4. Kita cek dulu. Manusia sebagai objek ya? 4 ya? Kelompok 4 ini ya? Pembahasannya, kelompok 4. Kelompok 4 ini. Nanti dipresentasikan ya anak ya, kelompok 4 ya. Kelompok 3 juga selesai tadi ya? Sudah ya. Berarti yang belum 1, 2, 5 dan 6. Sudah dikirim? Sudah. Kelompok 1, saya cek di Google pula. Ini saya cek dulu di sini. Kelompok 1. Kelompok HIPA ya? Apa ini ya? Mana? Ini ya? Oke, saya download dulu, Unduh. Kita cek. Kelompok 1. Oke, pengertian sejarah. Oke, secara umum dan menurut ahli. Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 juga sudah. Berarti tinggal kelompok 2, 5 dan 6 ya? Oh ya, sudah dikirim ya? Oh, sudah juga. Oke. Alright. Kelompok apa tadi? 5. Saya cek dulu di WA. Kelompok 5. Yang mana ini ya? Oke, saya download. Ini dia. Kelompok 5 ini. Kelompok 5 berpikir diakronis. Oke. Berarti yang sudah 1, 3, 4, 5. Berarti yang belum 2 dan 6. 2 belum ya? Nggak apa-apa. Kami tunggu. Sudah ya? Mana? Saya cek dulu. Saya cek. Berpikir sinkronis ya, kelompok 6 ya. Pengertian dasar konsep kunci. Oke. Sistem penerapan dalam berbagai bidang, linguistik, kebudayaan. Terus mengumpulkan data studi komparatif, contoh. Oke, contohnya juga ada ciri-ciri sejarah dan kesimpulan. Bagus. Nanti ditampilkan di depannya ya. Kelompoknya semuanya maju nanti. Berarti tinggal kelompok 2. Kelompok 2 sudah sampai di mana? Oh, sudah juga ya. Oke, saya cek dulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Benar kelompok 2 ya.
Udah oke, saya download ya. Berpusing-pusing download ini. Kita lihat hasilnya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2 hasilnya? Kalian membahas manfaat belajar sejarah. Oke, kelompok 2. Memahami identitas, memahami peristiwa masa lalu, terus membangun wawasan dan pengetahuan, menjadi sumber inspirasi. Berarti sudah semua ya? Sudah semua? Oke, alright. Untuk itu sebelum kalian mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian, ada baiknya kalian berdiri dulu sebentar. Kita melakukan itu refleksi dulu bentar, biar nggak ngantuk ya nak ya. Untuk itu yang ada di tangannya baik pulpen, HP dan sebagainya dilepas dulu ya nak ya. Lepaskan dulu apapun yang ada di tangannya. Sekarang ikuti perintah saya. Tarik napas ya nak ya. Lepaskan. Sekarang pejamkan mata. Lupakan beban-beban tadi pagi hari yang dimarahi ibu, bapak, segalanya dilepaskan dengan menarik napas. Tarik napas dalam-dalam. Ayo, tarik napas lagi. 2 jam. 2 jam mati ya, 2 jam ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tarik napas lalu lepaskan. Sudah? Apa yang kalian rasakan setelah dilepaskan? Oke, tenang. Tepuk tangan semuanya. Oke. Silakan duduk. Oke, pas. Bisa tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih fresh gitu loh. Tepuk semangat. Oke, keren. Untuk itu kita langsung saja ya nak ya. Kita acak saja. Kita pilih kelompok apa ya dulu ya, maju ya. Kita mulai dari kelompok apa ya? 1 ya. Rido, silakan. Kelompok Rido maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silakan. Silakan, kalian ingin mengoperasikannya? Silakan, siapa? Atau saya kah? Atau kalian? Silakan. Atau Rido, kelompok 1 silakan buka sesuai itu kelompoknya. Kelompok 1. Oke. Yang di belakang nampak? Atau bisa dibesarkan, no? Dibesarkan. Itu tanda plus itu. Nah, itu. Sambilan saya menilai kalian. Oke. Bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdullah. Kenalkan, saya Bunga. Saya Salsabila. Saya Afira. Saya Haikal Aulia. Baik, tanpa berlama lagi, kita akan masuk ke materinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Haikal Aulia. Pada Haikal, dipersilahkan. Sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, termasuk asal-usul, perkembangan terhadap kehidupan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Haikal Aulia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Pada Salsabila, dipersilahkan. Sejarah berfokus pada rekonstruksi peristiwa berdasarkan bukti, seperti dokumen, artefak, dan catatan lisan, untuk memahami bagaimana peristiwa tersebut membentuk masyarakat dan peradaban. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Salsabila. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Alvira. Pada Alvira, persilahkan.
Menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Sejarah juga merupakan ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan nyata di dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Itulah dari pengertian yang telah kami cari. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada kelompok, adakah yang bertanya? Dipersilahkan. Oke, Melisa, persilahkan. Oke, silakan Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Melisa selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Nah, sesuai poster yang kalian tampilkan di depan, kan itu kan ada teori menurut ahli yaitu R. Muhammad Ali. Nah, dari banyaknya teori menurut ahli, mengapa sih atau adakah alasan dibalik kalian memilih teori menurut R. Muhammad Ali? Baik, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih ya kepada Bu Melisa. Izinkan kami untuk berdiskusi untuk menjawabnya. Jadi sebenarnya apa itu kan karena kan dia kan satu tokoh ya, satu tokoh sedih sekali atau ya karena dia ya argumennya bisa jadi lebih jelas dari tokoh-tokoh lain tuh di situ kan. Jadi karena R. Muhammad Ali adalah sebagai seseorang sejarawan Indonesia yang memiliki atau kayak sesuatu yang lebih baik dari bukan dia jawab soalnya bunga Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Melisa yang akan dijawab oleh Bunga. Bunga. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Dari banyaknya teori, kenapa hanya memilih teori Muhammad Ali? Nah, karena Muhammad Ali adalah sebagai seorang sejarawan Indonesia yang memiliki perspektif lokal yang mendalam mengenai sejarah di Indonesia. Nah, teori Muhammad Ali ini lebih cocok untuk menganalisis atau menjelaskan peristiwa sejarah. Dan teori yang dikembangkan oleh ahli lain mungkin tidak sesuai dengan konteks atau latar belakang masyarakat Indonesia. Itu saja. Berarti alasan kalian memilih Muhammad Ali itu karena menyesuaikan dengan dan sesuai dengan kondisi apa yang terjadi di Indonesia, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih jawabannya, sangat-sangat masuk akal dan sangat saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga Melisa. Oke, sekian dari presentasi kami dan terima kasih kepada kelompok yang telah bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Next, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Sini ke sini. Gak bisa. Kelompok apa? Dua. Siapa silakan yang mempresentasikan? Saya.
Mic-nya di sini, di keping sini. Oke. Oke, jelas. Bentar ya. Oke, sip. Keyboardnya rusak itu. Oh, keyboardnya rusak. Manual jadinya. Ya. Oke, sorry ya, Pak. Oke. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang manfaat belajar sejarah. Apa sih manfaat dari belajar sejarah? Nah, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Muhani selaku moderator dan sekretaris. Saya Aulia sebagai pembaca. Saya Anissa sebagai pembaca. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Karena kalau dikecilin gini nggak nampak ya. Nah, jadi tampilannya gini, jadi nggak nampak ya kan? Jadi kita zoom aja satu-satu. Ini bentuk apa? Infografis atau poster ini? Poster, Pak. Ya. Oke. Oh, sorry. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Aulia. Oh iya, mic-nya. Kak. Dan nampak. Manfaat belajar sejarah yang pertama memahami identitas. Sejarah membantu kita memahami asal-usul budaya dan identitasnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi itu untuk pemaparan yang pertama tentang memahami identitas. Selanjutnya manfaat yang selanjutnya ialah memahami peristiwa masa lalu akan dijelaskan oleh Anissa. Memahami peristiwa masa lalu. Sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, termasuk apa, siapa, kapan, di mana, dan dampaknya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. 3. Membangun wawasan dan pengetahuan. Sejarah mencangkup banyak hal seperti sejarah Perang Dunia, revolusi, industri, dan peradaban Islam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Victor. Menjadi sumber inspirasi. Sejarah berisi rekaman segala ide, gagasan, pemikiran, maupun tindakan yang pernah dilakukan oleh manusia di masa lampau. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, jadi itulah dia beberapa manfaat dari kita itu untuk belajar sejarah. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, disilakan. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, presentasi akan kami tutup. Sudah? Sudah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aulias dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus memperdalam belajar sejarah sih? Ya. Memperdalam sejarah. Kita harus mempelajari sejarah gitu kan. Pastilah. Sebagai pastinya sih wawasan, pengetahuan dan juga bisa menghargai pahlawan, kejadian yang masa lalu. Ya, coba kita.
Siapa mau jawab nih? Siapa ya? Gue ya. Jadi dalam belajar sejarah kita itu bisa memperdalam wawasan kita dan bisa menghargai disebutkan segi memahami identitas dan jati diri kita, belajar dari Disebut aja. Oke, baik, izinkan kami untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi yang nanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Nah, di sini kan udah dipaparkan juga manfaat-manfaatnya, dan di sini kami juga akan menjawab lebih spesifik pertanyaan tersebut. Nah, alasan yang pertama itu untuk kita memahami identitas diri kita. Karena sejarah itu kan menceritakan masa lalu yang udah terjadi. Dari situ juga kita bisa mengevaluasi diri kita. Gimana sih belajar dari orang-orang terdahulu, apa yang udah mereka laluin, terus apa yang dapat kita kembangkan. Nah, itu salah satu hal yang dapat kita dapatkan ketika belajar dengan sejarah. Dan juga ketika belajar sejarah, kita itu dapat membangun rasa patriotisme. Kenapa? Karena ketika belajar sejarah itu kita dapat mengetahui perjuangan dan pengorbanan dari generasi terdahulu. Gitu. Gimana? Apakah sudah diterima? Oke. Baiklah, jawabannya saya terima dan sangat jelas. Terima kasih. Oke, baik. Itulah pemaparan dari materi yang udah kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami tutupkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, berdirinya kami di sini tentu saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kali ini hasil kerja kami tidak menggunakan poster ataupun infografis. Kami menggunakan tulisan di mana kami pengerjaannya secara manual ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ada baiknya kita perkenalan lebih dahulu seperti biasa. Perkenalkan, saya Melisa selaku moderator. Saya Dita Sinjabela sebagai penyampai materi. Saya Tengku sebagai pembaca materi. Saya Nasya sebagai Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dita Cynthia Bella. Manusia secara subjek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah berarti manusia berperan sebagai pelaku penggerak dan penentu arus sejarah. Pelaku sejarah yang dimana manusia menjadi aktor atau peran utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa bersejarah. Penggerak sejarah yaitu manusia menjadi penentu jalannya sejarah. Saksi sejarah adalah manusia menjadi saksi dari peristiwa. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia materi yang pertama. Kita lanjutkan ke materi yang kedua atau penjelasan yang kedua yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Ibu Acu. Pengertian umumnya manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan sejarah. Peran ini kebanyakan dilakukan oleh para sejarawan yang meneliti dan menulis peristiwa masa lalu. Manusia sebagai subjek sejarah cenderung bersifat subjektif. Contohnya sejarawan, peneliti, arkeologi, dan lain-lain. Sedangkan sebagai objek sejarah, tindakan manusia yang memengaruhi
sejarah karena manusialah yang membuat sejarah atau merupakan aktor sentral dalam peristiwa sejarah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia pengertian umumnya. Langsung saja kita masuk ke menurut teori yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Kelvin. Baik. Selanjutnya, menurut teori 1, teori interaksionisme simbolik. Teori ini berpendapat bahwa manusia menciptakan maka melalui interaksi sosial dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Manusia dianggap sebagai subjek untuk aktif dalam membentuk realistis sosial. 2. Teori strukturalisme. Teori ini menekankan pengaruh struktur sosial pada perilaku manusia. Manusia dianggap sebagai subjek yang terkait oleh norma sosial dan struktur kekuasaan yang ada. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia teori-teorinya. Langsung kita masuk saja ke kesimpulan atau penjelasan yang terakhir yang akan dibacakan oleh Nasya Amelia. Silakan Nasya. Kesimpulan, konsep manusia sebagai subjek adalah konsep yang kompleks dan multidimensi. Dengan berbagai disiplin, ilmu menawarkan spesifik yang berbeda. Memahami manusia sebagai subjek dari berbagai spesifik ini penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa tentang sifat manusia, tempat kita sebagai individu. Pengembangan lebih lanjut dari spesifik-spesifik ini dapat mengarah kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kontekstualitas dan kekayaan pengalaman manusia. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia adalah penjelasan materi kami atau dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan yang tidak enak didengar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang punya. Thank you. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, demikian ya. Jadi kalian tahu kan sekarang kan apa itu pengertian sejarah, manfaat sejarah, manusia sebagai subjek, manusia sebagai objek, diakronis dan sinkronis. Oke, untuk itu sebelum kita mengakhiri ini kita melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang pengertian sejarahnya. Sekarang siapkan kertas lembar yang melakukan asesmen formatif sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Saya tampilkan dulu soalnya sini, saya tampilkan dulu. Nah, ini soalnya. Iya, soalnya ya. Ada 5 soal, silakan pakai kertas lembar. Nanti selesai kumpulkan ya. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan 5 pengertian sejarah menurut para ahli. Soal kedua, jelaskan apa manfaat edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif dalam sejarah. Ketiga, apa perbedaan manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek dalam sejarah? Tolong dijelaskan apa atau coba jelaskan. Yang keempat, bagaimana definisi berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah menurut pemahaman kalian masing-masing, coba jelaskan. Dan yang kelima, apa tujuan dan konsep berpikir diakronis dan sinkronis ya. Saya beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan ini.
Sendiri ya, ya. Sesuai kemampuan kalian. Buka saja buku paketnya. Usahakan tidak membuka Google ya. Berdasarkan pengetahuan kalian saja. Satu itu minimal 5 ya, pengertian sejarah menurut Pak ahli. Yang kedua itu tentang edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Ya. Yang ketiga, perbedaan manusia sebagai subjek dan objek. Keempat, definisi berpikir diakronis dan sinkronis. Dan yang kelima, tujuan dari konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Masing-masing ya. Bisa saja kelompoknya sebagai kelompok ya, masing-masing saja. Jangan ada yang saling nyontek. Masing-masing itu memahami saja ya. Hasil sendiri. Itu lebih baik ya. Jangan biasakan menyontek. Menyontek itu sama juga dengan korupsi.
Aulia Asmianda. Oke. Oke, selesai. Oke. Lalu orang dua yang selesai. Oke, duduk. Mantap dulu. Nama dulu. Oh iya. Alfihan Briani. Dia bukti ya. Bukan punya kami ada. Coba bahasa ya, kamu tahu. Haikal. Bahasa. Jangan menangani perusahaan. Bakal. Ya, ya Ika Yulanda. Bentar. Apa namanya? Siap tidak punya nama nanti ya? Di atasnya nggak ada isi ya? Oh iya. Nasya. Ini ya, kamera. Yang belum, siapa yang belum? Kelompok 6. Oh iya. Yang belum, pakai tangan yang belum. Oke, kalau sudah semua. Sebelum saya mengakhiri, ini ada refleksi pelajaran. Ini ada pertanyaan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Yang kedua, apa yang membuatmu bahagia dari pembelajaran ini? Tulis boleh pakai emoticon ya, boleh pakai tulisan, boleh pakai ekspresi, pakai emoticon boleh. Nah, misalnya saya bahagia dari materi ini, bebas. Ekspresikan apa yang ada di benak kalian. Mau pakai emoticon silakan, boleh, bebas ya. Nanti ditempel ya, ditempel di sini ya, ditempel. Tempel. Oke, kemudian stick note-nya. Jangan kebalik ya, jangan kebalik tulisnya. Soalnya ini ada lid, ada lidnya. Ya, ini ya. Jangan kebalik ya tulisnya. Ya, jangan kebalik. Ini untuk nempel nih, ini ada. Bagus lah. Biru boleh, hijau boleh, kuning boleh, pink boleh. Hijau boleh, warna. Silakan tulis ekspresi kalian yang ada. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran materi tentang sejarah ini. Oke.
Kalau sudah boleh ditempel nantinya, langsung maju aja di depan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang membuatmu bahagia dari pembelajaran hari ini? Silakan tempel di depan. Oke. Santai ya, jangan bawa komen yang gitu nanti rusak loh. Apa busnya loh. Oke, sudah semua? Apa saya lihat dulu? Saya acak aja yang tidak saya baca semua, kan dulu saja. Saya senang sekali tentang mata pencak ini. Saya kan emoticon mulutnya terbuka lebar, ya. Lanjut, saya sangat senang dan gembira dengan belajar sejarah dengan emoticon wanita berjam. Ada yang bilang happy, very happy, happy. Happy apa ini? Happy. Oke, happy, happy. Oke, anak-anak, untuk minggu depan ya, minggu depan tolong dibaca ya, atau cari di Google ya. Selanjutnya materi tentang metode penelitian, tolong dicatat ya. Ada ini metode penelitian. Cari aja di Google, ke Quran, ke EIP, silakan ya. Itu sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.